latihan terlebih dahulu. Di latihan pertama ini, kami berusaha untuk menyeragamkan gerakan dengan lagu. Dan di latihan pertama, latihannya belum sampai selesai musiknya, karena belum menemukan gerakan yang pas. Di latihan kedua ada teman kami yang tidak masuk karena sakit. Jadi kami hanya latihan berempat saja. Di latihan kedua ini ada beberapa gerakan yang diganti dan ditambahkan untuk disesuaikan dengan lagunya. Di latihan kedua juga ada revisian di durasi musiknya. Kendala yang dihadapi: 1. Menyesuaikan musik dengan gerakan. 2. Membuat kompak satu dengan yang lain. 3. Menentukan kostum yang sesuai dengan tema tarian yang kami pilih. Membuat PPT. Saat kami membuat PPT, kami bertukar pikiran dan berdiskusi bagaimana kami selama belajar dalam latihan dan juga apa kendalanya juga saat menghafal tiap masing-masing anak. Di samping kami menjelaskan sedikit info tentang sejarah, keunikan, dan lain-lain dari tarian yang kami pilih. Selanjutnya kami akan mempresentasikan cara kami menghafalkan. Pertama, cara menghafalkan dari saya yaitu setelah PPT-nya telah dibagikan, saya segera mengeprintnya lalu membacanya berulang kali supaya benar-benar hafal. Lalu saya mempresentasikannya berulang kali hingga benar-benar hafal. Dan perasaan saya saat menghafal yaitu senang campur deg-degan. Proses menghafal. Saya menghafalnya dengan sungguh-sungguh supaya cepat selesai. Saya menghafalnya tidak di suasana yang berisik, tetapi saya menghafal di suasana yang sepi. Tidak hanya menghafal ini, tetapi saya juga menghafal gerakan tariannya juga. Dan perasaan saya adalah senang campur stres. Proses menghafal saya menghafalnya dengan cara menulisnya secara berulang kali. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, tetapi saya bisa menghafalnya sebelum ditampilkan. Dan perasaan saya ketika menghafalkan adalah senang. Proses menghafal saya adalah saya melihat teks-teks yang sudah diberikan oleh teman saya. Lalu saya menyobanya untuk mempresentasikannya dengan perlahan-lahan. Kemudian saya mencoba untuk mempresentasikannya tanpa melihat teks. Lalu saya sudah bisa mempresentasikannya. Perasaan saya adalah sedikit senang. Cara saya menghafal. Cara saya menghafal dengan bermain game agar tidak bosan dan tidak stres. Perasaan saya ketika menghafalkan. Perasaan saya menghafalkan yaitu tidak bosan dan sedikit stres. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang seputar tentang jarandor. Pengertian dari jarandor. Jarandor adalah kesenian kuda lumping yang berkembang di Jombang. Kesenian ini sudah ada sejak tahun 1835. Alat musik mereka disebut dor karena mereka menggunakan alat musik yang bernama cidor dan bukan gong pada umumnya. Dan kesenian ini sering ditemukan di Jombang ataupun Malang. Keunikan dari jarandor Jombang ini adalah mereka tidak menggunakan alat musik yang terbuat dari besi seperti logam atau tembaga, melainkan terbuat dari kayu atau kulit. Sejarah jarandor. Tari jaranan memiliki asal beragam dan sejarah yang cukup panjang.
Kesenian ini lahir saat Kerajaan Kuno Jawa Timur berdiri, sehingga dapat dikatakan bahwa kesenian ini adalah tradisi leluhur masyarakat Jawa Timur. Gerakan-gerakan dalam tarian ini mencerminkan semangat heroisme dan aspek militer dari sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Terlihat dari gerakannya yang ritmis, dinamis, dan agresif. Manfaat Jarandor. 1. Sarana hiburan. 2. Sarana upacara. 3. Sebagai penghormatan pada leluhur. Cara melestarikannya yaitu mempelajari dan mengembangkan Jarandor. 2. Tidak terpengaruh pada kebudayaan daerah asing. 3. Mengenali dan mengajarkan Jarandor di daerah lain. Keempat, lebih mengenal Jarandor. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, sekian dari presentasi dan tarian kami. Terima kasih.